Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, CKB Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Perkenalkan, saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Ibu Ruhaniah SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Dr. Anda Sri Indah Kurniatin selaku WP saya yang selalu membimbing dan mengarahkan saya. Inilah rancangan tindakan aksi nyata saya. Latar belakang, di sekolah memberlakukan peraturan kelas yang dibuat bukan atas dasar kesepakatan antara guru dan peserta didik, tetapi keputusan dari sebelah pihak. Sehingga banyak peserta didik yang mentaati peraturan bukan karena atas rasa kesadaran diri dari dalam dirinya, tetapi karena rasa takut atau ingin menghindari hukuman atau berharap mendapatkan pujian. Tujuan adalah menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas, menumbuhkan nilai-nilai profil belajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Tolak ukur, guru dan peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas. Peserta didik mengimplementasikan kesepakatan kelas dan nilai-nilai profil belajar Pancasila dalam pembelajaran. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah sosialisasi kepada kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan materi konsep di modul 1.4 Budaya Positif. Guru bersama peserta didik membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Yang terakhir, pelaksanaan hasil kesepakatan kelas atau penerapan budaya positif di kelas. Dukungan yang dibutuhkan adalah seluruh warga sekolah berkolaborasi dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Wali peserta didik berpartisipasi dalam membiasakan budaya positif. Berikut ini implementasi budaya positif di kelas saya. Jadi seperti yang kapan hari saya infokan bahwa budaya positif harus kita kembangkan mulai dari kelas kita. Contohnya gimana? Kita mengambil kesepakatan kelas. Yang mana kesepakatan kelas ini kita ambil yang mana? Oleh kita, dari kita, dan untuk kita. Jadi yang usul kita, yang melaksanakan kita, nanti yang bertanggung jawab juga kita semua. Jadi nanti silahkan kalian tulis apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu sepakati bersama. Tulis bahasa dari sini, setelah itu ditempelkan di depan. Paham? Oke, sekali lagi ya. Oke, itu yang kedua berikutnya, ayo. Belajar dulu. Yang lain, dulu.
Baik, terima kasih. Ulang balik. Karena tadi kalian sudah menuliskan tentang kesepakatan kalian masing-masing. Kita bacakan sama-sama, kita ambil yang kita sepakati bersama. 1. Datang tepat waktu. Setuju? Nah, oke, jangan tulis. Ya, tulis sebenarnya, jangan tulis. Datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas pikir. Setuju ya? Oke, silakan tulis. Ini terkait budaya positif di sekolah kita. Mungkin kalian semuanya tahu apa toh budaya positif itu. Ada yang tahu? Sebenarnya kalian semuanya pasti sudah melaksanakannya dari sebelumnya. Apa budaya positif itu? Budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang mendorong anak menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Karena kalian sudah biasa melaksanakannya. Misalnya apa? 5S, S. Betul. Apa? Lagi? Salah, senyum, sopan, dan santun. Pintar. Jadi sebenarnya kalian sudah melaksanakan sebelumnya. Masih banyak lagi yaitu budaya baik, budaya positif yang harus kita kembangkan. Misal menghargai orang yang lebih tua, dan yang di luar harus menyayangi orang yang lebih muda. Bisa lagi kalau ada kita di depan masuk sepura, kita nuntun sepeda kita dan kita itu sudah dia bisa datang tepat waktu, berseragam lengkap. Marilah kita kembangkan budaya positif yang ada di kelas maupun di sekolah kita, sehingga nantinya kalian bisa menjadi orang-orang yang mandiri dan bertanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara Bapak Ibu, saya minta waktunya untuk memaparkan tentang materi-materi pada budaya positif di modul CGP 1 dan 4. Langsung saja dibaca kunci dalam modul budaya positif. Seperti yang saya pada waktu kemarin, pada waktu pacaran, setidaknya budaya positif itu mampu menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam sekolah untuk anak-anak melakukan belajar, sehingga perlu kita tumbuhkan pada sekolah maupun kelas kita. Langsung saja Bapak Ibu, disiplin positif di sini pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri, sehingga bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Yang ini yang penting. Jadi anak-anak itu melakukan kebajikan universal, kebajikan dunia yang umum, tapi dari motivasi dirinya sendiri, tidak tanpa paksaan dan sebagainya. Jadi mulai dari motivasi dirinya sendiri. Kemudian motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ini yang biasanya anak-anak pedih karena dihukum, jadi dia melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini juga biasa anak
aku melakukan seperti ini, dia dapat penghargaan. Nanti kalau dia tanya bahwa dia tidak ada memberikan penghargaan, dia tidak akan melakukannya. Ini yang negatifnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini yang perlu kita tumbuhkan ya. Seperti tadi, motivasi intrinsik. Kemudian berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Pertama, bertahan hidup. Jadi seorang itu melakukan sesuatu karena ingin bertahan hidup. Seperti kita bekerja itu untuk bertahan hidup. Kasih. Kemudian kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya ini ya, contoh saja. Anak-anak itu menjalani ulah di sekolah atau di kelas, biasanya dia rindu kasih sayang. Di rumah tidak ada boleh kasih kurang kasih sayang, sehingga di sekolah atau di kelas dia membuat sesuatu yang biar mereka diterima atau mendapat kasih sayang dari ibu bapak ibu gurunya. Yang ketiga, kebebasan. Bisa jadi di rumah mereka dikekang sebagaimana, sehingga di sekolah dia mencari kebebasan. Yang ketiga, keempat, kesenangan. Yang berikutnya 5 adalah penguasaan. Seolah-olah mereka yang berkuasa sebagainya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol bagi seorang guru. Ada 5 posisi kontrol ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, menghukum. Yang ini yang perlu kita hindari, menghukum. Dididik hukum, anak-anak siswa salah sedikit dihukum. Kamu harus begini, bisa gitu ya. Ini yang perlu kita hindari. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Misal adanya terlambat atau mungkin berbuat salah sedikit saja, wis diomel tidak karuan. Hasilnya dia merasa bersalah sehingga jadi minder dan sebagainya. Itu malah membuat anak menjadi minder sebagainya. Yang ketiga, teman. Ini seolah-olah gurunya jadikan sebagai teman. Biasanya bahwa seolah-olah dia tidak bersalah sebagainya. Yang keempat, memantau. Yang kelima, manajer. Jadi posisi 5 ini yang perlu kita terapkan, manajer. Di sini kita bagaimana manajer itu? Kita memang memotivasi anak untuk mengakui kesalahannya, tetapi di sisi lain kita mengarahkan mereka untuk menjadi lebih baik dan mengembalikan kepada kelompoknya kepada karakter yang lebih kuat. Ini yang kita terapkan ya sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati bersama. Nah, ini yang perlu disepakati bersama. Jadi intinya mereka melakukan sesuatu karena sudah ada kesepakatan bersama. Kita lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu yang perlu kita lakukan apabila ada anak atau siswa kita melakukan kesalahan. Kita melakukan restitusi atau hak restitusi ini. Apakah restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang paling penting. Jadi seolah mereka bersalah itu tidak malah minder atau mungkin dipojokkan atau dihukum sebagainya, tapi malah kita kembalikan pada karakter lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, ia menstabilkan identitas. Bagaimana contohnya? Misal adanya terlambat, menstabilkan identitas ini. Setiap anak pasti atau setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kita itu mengucapkan seperti itu, anak sudah ada seperti itu ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mungkin anak kamu tadi ini terlambat, pasti ada alasannya. Ditanya alasannya yang baik, jangan salah dulu. Nah, ini namanya validasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak, kamu tahu apa yang kamu lakukan hari ini? Apakah sesuai dengan keyakinanmu? Nanti anak akan tahu. Oh tidak bapak dari dulu. Nah, setelah itu kita arahkan. Nah, jadi ke depan jangan lakukan lagi ya, jangan salah lagi ya. Nah, nanti anak-anak akan kembali ke identitas yang karakter yang lebih kuat tadi. Nah, karakter yang lebih kuat. Jadi tidak minder lagi malah dia. Oh ternyata saya salah. Saya harus kembali ke yang benar. Nah itu ya. Jadi inilah pentingnya proses restitusi, segitiga restitusi.
Jadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menentukan keyakinan. Ini ada contoh kalau saya terapkan, alhamdulillah kok berhasil ya. Menemukan budaya positif di kelas dulu, lalu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini anak-anak yang membuat, anak-anak yang melakukan, dan anak yang bertanggung jawab. Jadi misalnya di sini ya ada datang tepat waktu. Jadi anak-anak, saya harus datang tepat waktu. Ini kesepakatan kelas, mereka yang buat sendiri, bukan peraturan dari kita, tapi anak-anak yang buat sendiri. Jadi tepat waktu. Kemudian melaksanakan tugas weekend, mengenai seragam lengkap, yang lagi itu tidak berkata kotor. Ada itu tidak istighfar dan sebagainya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang sudah saya dokumentasikan terkait budaya positif di kelas atau kesepakatan kelas. Jadi diharapkan bisa meluas pada sekolah kita. Lihat ini pelaksanaan kelas juga sudah baik. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afin Fitria, yaitu wali kelas 5 yang merupakan teman sejawat dari Bapak Zainal Abidin yang sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Kediri. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang penerapan budaya positif di sekolah yang telah diterapkan oleh Bapak Zainal Abidin di kelas 6. Menurut saya ini sangat bagus dicontoh di kelas atau di sekolah-sekolah lainnya, karena untuk menjadikan siswa lebih bertanggung jawab lagi dengan apa yang mereka lakukan untuk menjadi siswa yang lebih baik. Oleh sebab itu memacu saya untuk menerapkannya di kelas saya. Demikian pendapat saya tentang penerapan budaya positif di sekolah yang diterapkan oleh Bapak Zainal Abidin. Sukses selalu, teruslah menjadi orang yang menginspirasi banyak orang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza, siswa kelas 6. Saya merasa senang diajak membuat kesepakatan kelas, sehingga kesepakatan itu benar-benar dari kami, oleh kami, dan untuk kami. Terima kasih Pak Zainal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi, saya sangat senang sekali dapat memulai budaya positif di sekolah yang diawali dengan penumbuhan budaya positif di kelas melalui pembentukan kesepakatan kelas. Peserta didik sangat antusias dalam prosesnya dan sekaligus mereka semangat menjalankannya. Kesimpulan, melalui kesepakatan kelas dapat menumbuhkan keyakinan pada peserta didik sehingga mampu meningkatkan sikap kemandirian dan tanggung jawab pada peserta didik. Budaya positif di kelas diharapkan mampu memberikan dampak bagi terwujudnya budaya positif di sekolah. Kemudian rencana tindak lanjut 1. Selalu mengevaluasi dan mengontrol keterlaksanaan budaya positif di kelas saya sehingga mampu merangsang kelas lain untuk menerapkan hal yang sama sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Yang kedua, mendiseminasikan tentang budaya positif di komunitas yang lebih luas. Demikian tadi aksi nyata modul 1.4 dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.